Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi yang selalu memberikan pembinaan kepada kita dan selalu kita nantikan bimbingannya. Yang saya hormati para pengurus, yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu jamaah online Asyifa. Alhamdulillah kita semuanya sampai saat ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghirup oksigennya. Kita diberikan kesempatan untuk hidup. Dan mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini berakhir dengan husnul khotimah, berakhir dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh kehidupan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mencontohnya sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, masalah dunia kelihatannya kita harus betul-betul amanu wa amilus sholihah. Amanu, kita yakin betul apapun yang disampaikan oleh Allah, apapun yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar. Sehingga kita harus ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan tidak usah ragu-ragu lagi. Karena kelihatannya masalah dunia ini fitnah yang paling besar. Kata Rasulullah, inna kullu ummati fitnatun. Setiap umatku itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah pada umatku itu adalah harta benda. Nah, kalau sudah masalah dunia, ini luar biasa. Inilah fitnah yang terbesar umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad, fitnah yang terbesar adalah dunia. Bahkan di dalam hadis yang lain, ada semua yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Kecuali zikir, kemudian belajar, dan mengajar. Kecuali orang itu. Zikir, belajar, dan mengajar. Yang lainnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pembukaannya. Sehingga kita harus betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi, kita harus betul-betul percaya. Kita mulai dengan hadis yang ke-15. Kita menyambung dulu Riyadhus Shalihin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabilin. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masya wa khud min sihhatika
lima rodika wa min hayatika limautika. Monggo diartikan. Siap Pak Ustadz. Kuati ya. Iya Ustadz. A'udzubillahi Oke. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar Mulai radhiyallahu jadilah aja nggak apa-apa. Oke. Jadilah kamu di dunia ini. Nah, Sebentar Ustadz, sebentar. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di waktu pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, baik. Nah, termute lagi. An Abdillah, dari Abdillah ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar, radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada keduanya, baik Abdullah maupun Umar. Qala, berkata, akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhoda atau mengambil atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, ya, terhadap pundakku. Jadi Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar. Faqala, seraya berkata, kun, jadilah kamu Abdullah bin Umar fit dunya, di dalam dunia ini, ka'annaka soribun, seakan-akan kamu itu adalah orang yang aneh. Orang aneh. Ya, meskipun jadi penguasa, jadilah goribun. Ya, tidak kemudian jadi penguasa menunjukkan kekuasaannya, jadi penguasa menunjukkan kekayaannya dan lain sebagainya. Jadi goribun. Au abirun sabilin, atau jadilah pengembala, ya, atau jadilah pengembala. Jadi jadilah pengembara. Jadi supaya kita selalu mencari, selalu yang mencari, supaya tidak berhenti. Kalau pengembara itu kan selalu mencari mana yang baik. Jadi orang lain melihatnya bukan kalau kita menunjukkan kekayaan kita, ya menunjukkan kekuasaan kita, menunjukkan kepandaian kita, menunjukkan kegagahan kita, itu nanti akan berhenti. Wakana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berada, Ibnu Umar yakul, dan Ibnu Umar pun juga berkata, idza amsaita, tatkala sore, tatkala Anda berada di sore hari, wala tantadiris sobah, janganlah kamu menunggu waktu pagi. Wa idza asbaghta, dan tatkala di pagi hari, wala tantadiril masya, dan jangan menunggu waktu sore, ya. Jangan menunggu waktu sore. Wakhud min sikhatika, gunakan kesempatan Anda min sikhatika, dari sehat Anda, lima rodika, sebelum sakit. Wa min hayatika, dan sehat Anda, hidup Anda, limautika, untuk hidup, limautika, untuk matimu. Jadi ini menunjukkan etos kerja. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu, maka kerjakan yang lain. Selesai satu, kerjakan yang lain. Ya, kemudian setelah itu wa ila rabbika farghab. Kepada Allah lah kita berharap. Kepada Allah lah kita berharap. La idza amsaita,
idza amsaita, jika kamu berada di sore hari, sudahlah, nggak usah nunggu pagi hari. Kalau ingin berbuat, ya sudah diperbuat saja. Ingin berbuat baik, sudah laksanakan saja. Nggak usah nunggu pagi hari. Nggak usah nunggu wes menesuk ke ono dino. Nah, nggak usah begitu. Kalau kita mau berbuat baik. Nah, seumpama karena ini diletakkan pada bab zuhud, bab dunia, senang dunia, maka kalau kita sudah ingin berinfak di sore hari, sudah laksanakan saja. Tidak usah menunggu besok-besok. Tidak usah. Wa idza asbaqta, dan apabila kita ada di pagi hari, juga tidak usah menunggu sore hari. Ya, nggak usah menunggu sore hari. Nanti nggak jadi-jadi nanti. Nggak jadi-jadi infak, nggak jadi-jadi berbuat baik. Ya, malam sudah pingin sholat, ya sholat saja. Sholat saja. Sudah tidak usah nunggu, tidak usah nunggu. Nah, wakhud min sihatika, dan ambillah sehatmu untuk lima rodika. Ya. Gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Kita bisa berbuat apa? Gunakan sebaik-baiknya. Kebaikan apa? Gunakan, laksanakan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya minta tolong. Ya, semuanya minta tolong. Kadang-kadang nggak sabar juga. Akhirnya yang sakit juga nggak sabar. Yang merawat juga yang nggak sabar. Nah, hati-hati. Kalau sakit itu juga difahami, sakit itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka yang diberikan sakit, di samping harus mencari obatnya, di samping itu juga harus mensyukurinya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa-dosa kita. Karena masuk surga itu tidak akan masuk surga kecuali dosanya habis dulu. Nanti saat meninggal dosanya masih ada, berarti sempat masuk neraka dulu, dicuci di neraka. Nah, daripada dicuci di neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakit, dicuci di dunia saja. Wa min hayatika, dan perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu, limautika, sebelum mautimu. Nanti kalau sudah mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa jagakno. Yang dijagakno pun juga nggak bisa banyak. Ya. Jagakno dongo. Jagakno dongo dari anak cucu kita. Dan jagakno yang namanya amal-amal kita. Jadi amal-amal kita itu yang kita harapkan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saat mati sudah berhenti total. Kecuali amal kita, doa anak kita yang mau mendoakan kita, dan juga ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita harapkan. Maka di dunia ini betul-betul gunakan sebaik-baiknya. Baik, hadis ini mempunyai kandungan. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar, itu menunjukkan betapa pentingnya permasalahan ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memegang pundak Abdullah bin Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak muda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seangkatan dengan Umar, ayahnya. Tapi dengan anaknya Umar, Rasulullah juga sayang. Itu menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah pada yang muda. Jadi yang seangkatan juga sayang, yang di atasnya juga sayang, kepada yang muda juga sayang. Luar biasa.
Kemudian yang kedua, segera melaksanakan amal, jangan ditunda-tunda. Ya, amal kita jangan sampai ditunda-tunda. Sudah, kalau kita ada niatan baik, sudah, kerjakan saja. Bukankah tentang baik dan tidak, itu kalau urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan saja, nanti hasilnya Allah yang akan memperhitungkan. Terus, jangan memperpanjang angan-angan, karena kematian kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kematian kita itu kapan tidak tahu. Saya hari hari Jumat kemarin itu ada anggota daripada yang biasa kerjasama dengan saya itu masih muda-muda, masih muda-muda. Ada 2 orang yang meninggal dunia, masih muda. Kita tidak bayangkan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dalam usia yang muda. Maka jangan panjang angan-angan. Saya ingin jadi begini. Saya ingin jadi begini. Boleh, tapi jangan panjang-panjang angan-angan karena kita belum tentu sampai di situ. Ya, kita belum tentu sampai di situ. Nanti kalau Allah mencabut kita, wah, kontraan entek, ya sudah. Ya begitu. Yang keempat, ya, ada anjuran untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kalau ada kebaikan di pagi hari, ya sudah laksanakan aja. Jangan menunggu sore hari, jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok, jangan menunggu ya itu. Yang kelima, kesehatan adalah nikmat Allah yang luar biasa bagi seorang mukmin. Kesehatan kita jaga. Kesehatan kita jaga. Jadi, wasihhataka qabla mautik. Sehatmu sebelum matimu. Itu betul-betul kita jaga. Jadi jangan sembrono. Ya makannya. Karena penyakit itu sumbernya ada 2. Ya, ada makanan dan juga ada pikiran. Ya. Ada makanan dan ada pikiran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menyuruh kita untuk memperhatikan. Wal yandurul insan. Hendaknya manusia memperhatikan. Yang pertama, mimma khuliq. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kita. Supaya kita tidak memikirkan bahwa kita adalah orang yang besar, kita adalah orang yang punya kuasa, kita adalah orang yang punya uang, kita adalah orang yang punya kedudukan, supaya tidak memikirkan gitu. Maka pikirkanlah, falyandurul insan, hendaklah manusia memperhatikan betul mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Ternyata kita yang gagal, kita yang sehat, kita yang kaya, kita ya sumbernya sama, mimma khuliq, dari sperma, khuliqa mimma indafik, dari sperma, dijadikan oleh Allah sama dari sperma, dan sperma itu hina. Maka jangan sampai kita sombong. Yang kedua, ya, falyandurul insan ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa makanan yang ia masukkan ke dalam mulutnya. Nah, itu ada 2. Falyandurul insan ila ta'ami sama falyandurul insanu mimma khuliq. Supaya kita sehat, maka perhatikan 2 itu. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan dan dari apa ia dan makanan apa yang masuk ke dalam mulutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke hadis 16. Monggo diartikan dulu. Ya, Ustaz, siap. Dari Subhan Ats-Tsauri, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah,
Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan, maka Allah dan seluruh manusia akan mencintaiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, berlakulah zuhud dalam urusan dunia. Niscaya kamu akan dicintai Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang lain. Niscaya kamu akan dicintai orang-orang. An Sufyan As-Sauri an Abi Hazim an Sahal bin Ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Qala ata telah datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dan bertanya, laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulni ala amalin." Dul, tunjukkan ni kepada saya ala amalin terhadap satu amal. Ala amalin terhadap satu amal. Ida ana amil tu, jika saya mengerjakan amal itu, maka ahabbani Allah. Allah akan mencintai saya. Wa akhabbaniyan nas, dan Allah dan akan mencintai saya seluruh manusia. Jadi orang ini datang ke Rasulullah dan minta ditunjukkan satu amal yang satu ini menyebabkan Allah mencintai dia dan manusia juga mencintai dia. Enak. Jadi satu amal ya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ternyata amalnya bukan sholat. Kamu sholat toh, dan dicintai Allah dan dicintai manusia. Tidak. Ya. Maka faqala, dan berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fit dunya. Berzuhudlah kamu di dalam dunia. Ya, di dalam urusan dunia. Zuhud di dalam urusan dunia. Jadi tidak ponga dalam urusan dunia. Tidak menunjukkan dalam urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang miskin. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang miskin. Tapi umatnya seakan-akan melihat Rasulullah itu miskin. Karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu tidak ada kekayaan yang diwariskan kepada anak cucunya. Kemudian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, itu pernah kekurangan makan. Bahkan pernah puasa. Puasa itu karena tidak ada makanan di pagi hari, maka dia itu puasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis pernah perutnya diganjel batu, diganjel itu apa? Diisi batu, disabui dengan batu karena menahan lapar. Tapi diingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang miskin. Rasulullah itu adalah presiden sejazirah Arab, raja sejazirah Arab. Oh, kalau begitu luar biasa Rasulullah SAW. Kayanya kalau dihitung sekarang, kayanya luar biasa. Nggak ada presiden itu nggak kaya, nggak ada. Tapi kekayaan Rasulullah SAW digunakan untuk Allah. Untuk Allah. Nah, izzat fit dunya. Berzuhudlah di dalam urusan dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Wazat fima fi aitin nas, ya, dan zuhudlah kalian di dalam urusan dunia fi aitin nas, yang Anda miliki, fi aitin nas, di dalam orang lain, maka orang lain akan mencintai kalian. Jadi banyak-banyak kita menolong orang lain, banyak-banyak kita tidak menunjukkan kekayaannya, tapi banyak-banyak menunjukkan kebaikannya. Maka dengan demikian,
maka Allah akan mencintai kita dan manusia yang lain juga akan mencintai kita. Jangan sampai kemudian kita jadi punya kekuasaan, kita punya harta benda, malah dibenci orang, malah didemo orang. Jangan. Tapi kalau bisa, jadilah seperti orang yang asing. Nah, jadilah zuhud supaya bisa dicintai oleh Allah dan cintai oleh manusia. Nah, kemudian ada kandungan hadis, rela bekerja keras untuk mendapatkan rezeki halal. Jadi kerja keras yang luar biasa. Karena kerja keras yang luar biasa itu nggak mungkin miskin itu. Kalau miskin berarti Allah tidak sesuai dengan janjinya. Kalau bekerja keras itu berarti kita akan menjadi kaya. Nah, tapi kekayaan kita tidak boleh punya hati yang sombong. Punya hati yang sombong, tidak boleh. Tapi kita tetap dermawan, kita tetap peduli, kita tetap perhatian kepada orang lain. Ya, tidak menyombongkan diri. Ya. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Serta bersyukur dengan berinfak. Ya. Serta bersyukur dengan berinfak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak berinfak, maka Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Bahkan kalau syukur kita dengan infak, maka Allah akan menambahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bahkan kalau kita memberikan kepada yang lain, yukridullah qardan hasana, menghutangi untuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan lebih dari yang kita bayangkan. Itu syukur dengan infak itu begitu. Maka ada kalanya orang itu menggunakan fokus dengan cara inilah, akhirnya dia segalanya bisa mudah. Ya, bisa mudah. Kita kalau membuka YouTube mungkin terinspirasi dengan yang namanya warung gratis dan lain sebagainya. Dengan infaknya itu ternyata hartanya tidak tambah berkurang, tapi tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Karena memang janji Allah begitu. Tinggal kita yakin apa tidak. Kalau sebagai seorang mukmin, ya yakin saja, yakin saja. Selanjutnya, segala yang ada di dunia dan isinya hendaklah diletakkan di tangan. Jangan sampai masuk di hati kita. Letakkan di tangan saja, jangan sampai masuk di hati. Uang kita, dunia kita, sudahlah di tangan saja. Jangan sampai masuk di hati. Kalau kita punya kekayaan, kita punya kuasa, letakkan di tangan saja. Jangan sampai masuk di hati. Kalau kekuasaan kita masuk di hati, nanti kue ku sopo sih. Ya. Kue gak ngerti aku dah. Aku ini begini, aku ini lah begitu. Kalau diletakkan di hati. Kalau ada orang yang menyinggung kita, jadi sakit kita. Hati kita jadi sakit. Padahal itu hanya dunia. Kita punya harta banyak, letakkan di hati. Jangan letakkan di hati. Letakkan di tangan saja. Jadi waktu kita memberikan kepada siapa, berapapun ya sudah, dilepas saja. Itu diletakkan di tangan. Jangan sampai diletakkan di hati. Selanjutnya, zuhud bukan berarti miskin yang harus minta-minta dan bermalas-malasan. Tidak, tapi harus kerja keras. Zuhud berarti kaya jiwa. Jiwanya kaya dan selalu mengorbankan harta bendanya untuk Allah. Ya, selalu mengorbankan harta bendanya untuk Allah. Cinta dunia jadi terpuji manakala lebih mengutamakan cinta dunia kita jadi tidak terpuji. Cinta dunia itu jadi tidak terpuji manakala lebih mengutamakan nafsu daripada dan lupa Allah. Kalau kita lupa Allah, dikasih kekayaan, malah lupa Allah, maka tidak jadi terpuji.
Kalau kekayaan, kita punya kekayaan, punya kekuasaan, ternyata kita menuruti nafsu kita jadi tidak terpuji. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu hadis yang ke-16. Kita lanjut ke hadis 17. Ada di dalam Imam Muslim. Hadis nomor 5289. Monggo. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah. Ia berkata, Umar menyebutkan dunia yang menimpa manusia, lalu ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melingkar. Beliau tidak memiliki kurma, paling jelek sekalipun, untuk sekedar mengisi perutnya. Melingkar. Haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb. Qala sami'tu Nu'man yaktubu. Qala dzakara Umar, menyebutkan Umar bin Khattab ma'asoban nas, apa yang menimpa kepada manusia minat dunia, daripada dunia. Ya, apa yang menimpa manusia dari dunia. Faqala, dan Umar berkata, laqad ra'aitu, saya betul-betul telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dhallul yaum, ya dhallu, dilun itu naungan, pada suatu hari, ya, yaltawi ma yajidu. Yaltawi itu istilahnya melingkar, itu ya kayak orang itu melihat Rasulullah itu tidur melungker gitu. Ya. Ma yajidu dakolan, dan tidak sedikit pun punya makanan, punya kurma yang bisa memenuhi untuk perutnya. Ini bisa bayangkan, jenengan bisa bayangkan, Rasulullah itu seorang presiden. Seorang presiden ternyata dia tidak punya makanan sedikit pun untuk mengisi perutnya. Bisa, kita bisa bayangkan luar biasanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah manusia yang kita contoh. Saya kira kita tidak pernah begitu. Kita tidak pernah begitu. Ya. Nah, maka itu contoh supaya kita orang yang miskin, semiskin apapun, tidak pernah kekurangan seperti Rasulullah. Sekaya apapun tidak pernah melebihi kayanya Rasulullah. Karena Rasulullah punya kekuasaan. Rasulullah punya harta benda yang banyak. Tapi semiskin apapun kita tidak pernah semiskin Rasulullah. Saumpama di orang miskin. Jadi itulah gambaran uswatun hasanah. Jadi orang miskin itu mencontoh Rasulullah, orang kaya juga harus mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu adalah seorang presiden. Jadi kalau seorang presiden, gambaran kita tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Apapun tinggal merintah. Ya, tinggal nuting saja. Ya, uangnya pun juga banyak. Nah, tetapi Rasulullah SAW pernah dilihat Umar bin Khattab ternyata tidak punya makanan sama sekali. Bahkan kurma yang paling jelek pun dia tidak punya. Pernah menghadapi masalah seperti itu. Nah, kandungan hadisnya, Nabi bukan karena kepapahannya atau kemiskinannya, tapi Nabi mendahulukan akhiratnya. Nabi lebih mendahulukan akhirat. Ya, apapun kalau sudah urusan akhirat maka lebih utama. Ya, karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Jadi yang dicari adalah akhirat. Yang dicari kehidupan itu adalah akhirat. Khairul laka minal ula.
Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh begitu. Setidak-tidaknya kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Juga sebagai pelajaran bagi umat dan sahabatnya untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Itu hadis ke-17. Hadis ke-18. Monggo, diartikan. Jadi Ustaz, siap. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la bin Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisam, dari ayahnya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sementara di rakku tidak ada apapun untuk dimakan orang kecuali separuh gandum yang ada di rakku. Aku memakannya sampai lama, lalu aku takar, kemudian habis. Haddatsana Abu Usamah an Hisham an Abi an Aisyah qalat, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tuwaffiya, wafat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi rafi, sedangkan tidak ada apapun fi rafi di dalam rakku, di dalam lacinya itu tidak ada apa-apa saat Rasulullah wafat. Itu menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan hartanya, tidak punya harta waris. Warisan yang terbaik pada Rasulullah adalah Al-Quran dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis itu bisa menunjukkan orang yang tersesat menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, tidak mewariskan harta benda. Ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sa'irin. Dan saya memakannya, ya, dzu kabidin, ya. Jadi ya, wa ma fi rafin ma min syai'in ya'kuluhu. Tidak ada sedikit pun di laci, ya, sesuatu yang bisa dimakan, ya, kecuali satru sa'irin, kecuali sebagian gandum, separuh gandum, fi rafin, di dalam laciku. Nah, jadi di dalam lacinya itu ada sebagian gandum saja, maka gandum itu bisa saya makan dalam waktu yang sedikit sehingga bisa dimakan. Hatta tola alayya fakil tuhu fafani. Ya. Kemudian setiap makan mesti saya timbang hari ini makan sekian, makan sekian. Sampailah habis. Ternyata warisannya begitu. Tidak berupa harta benda, nggak ada. Ya. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kemudian kita mewariskan masalah. Karena ada kalanya orang yang diwarisi harta benda itu ternyata menjadi masalah, menjadi bertengkarnya anak-anak. Padahal ada yang mengatakan bahwa orang yang salah dalam melaksanakan waris atau orang yang makan ahli waris, bentar. Ahli waris yang makan yang bukan haknya itu sama dengan orang ahli neraka yang berjalan-jalan di atas bumi. Maka hati-hati, jangan sampai kita gara-gara mewarisi harta orang tua kita dan kita tidak kita tidak tahu haknya siapa. Apakah haknya kita sendiri ataukah ada hak saudara kita? Kita tidak tahu. Maka seakan-akan mereka itu adalah ahli neraka yang berjalan-jalan di dunia. Hati-hati. Maka Rasulullah tidak mewariskan banyak. Ya.
Hanya itu yang diwariskan Al-Quran dan hadis. Nah, kandungan hadis, Nabi adalah penguasa seluruh jazirah Arab, tapi saat meninggal di rak istrinya tidak ada apapun kecuali sedikit gandum. Nah, baik, hadis ke-19. Ini kita jadikan hadis yang terakhir. Untuk selanjutnya di hadis pertemuan yang akan datang. Monggo. Telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Amru bin Al-Harits, saudara ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saudara dari Juwariyah binti Al-Harits berkata, ketika meninggal dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki maupun perempuan, dan tidak meninggalkan sesuatu pun kecuali bagol atau hewan peranakan kuda dengan keledai. Beliau yang berwarna putih, senjata perang dan tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma tidak taroka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti tatkala meninggalnya. Ya. Dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat meninggal tidak meninggalkan dirham saat wafatnya. Ya. Wala dinaron dan juga tidak meninggalkan dinar. Wala abdan dan juga tidak meninggalkan budak. Wala amatan dan juga tidak meninggalkan budak perempuan. Jadi Rasulullah saat meninggal dunia sudah tidak ada tanggungan. Baik tanggungan dirham, tanggungan dinar, tanggungan budak, tanggungan budak laki-laki maupun budak perempuan. Sudah tidak ada tanggungan. Sehingga perginya istilahnya sudah bebas dari tanggungan-tanggungan itu. Sudah tidak ada lagi perbudakan. Dicontohkan dia sudah tidak punya budak dan tidak punya amat. Wala syai'an dan tidak meninggalkan sesuatu. Ya. Jadi tidak meninggalkan dinar, dirham dan tidak meninggalkan sesuatu. Illa baghlatahu al-baidha kecuali bigol yang putih. Bigol itu adalah anak dari perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda dan keledai dikawinkan, itu punya anak namanya bigol. Wasilahuhu wa ardon. Dan juga ada silah. Jadi yang dia wariskan silah. Senjata perang. Kemudian wa'ardon dan tanah ja'alaha shadaqatan. Tanah itu yang dijadikan untuk sedekah. Ya, jadikan ya. Jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat meninggalkan dunia dia sudah bebas dari kehidupan dunia, sudah tidak punya dinar, sudah tidak punya dirham, sudah tidak punya tanggungan, sehingga nanti di akhirat nanti sudah tidak ada lagi yang namanya audit dari malaikat. Nah, kalau audit itu, kalau dunia itu kan betul-betul diaudit. Dan orang yang masuk surga paling akhir ialah Nabi Sulaiman. Orang yang terkaya. Saya pernah mengikuti audit itu. Audit itu luar biasa sulitnya. Ya. Bahkan 25 rupiah aja itu ditanya harus kemana. Kemana 25 rupiah itu? Ditanya. Nah, Nabi Sulaiman itu hartanya luar biasa banyaknya. Di samping pertanyaannya dari mana dan dikemanakan. Ini sumbernya dari mana dan dikemanakan. Apa yang menyebabkan boleh enggak dikemanakan itu sesuai aturan Allah apa tidak.
Kalau sesuai, ya masuk, gak apa-apa. Kalau tidak sesuai, ada pertanyaan lagi. Nah, begitu sulitnya masalah dunia. Maka Rasulullah SAW meninggalkan dunia, sudah tidak ada lagi dirham, sudah tidak ada lagi dinar. Semuanya dijalankan sesuai dengan aturan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sementara sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini 19 ya. 19 kita lanjut dengan Sabtu yang akan datang. Monggo saya serahkan kembali kepada Bu Lilin. Oke. Baik, terima kasih Ustadz ilmunya.